Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Hari kedua penerapan checkpoint PSBB di kawasan Pasar Cupang, Kebayoran Lama. Angka pelanggar PSBB kian menurun. Ya, hingga Selasa malam hanya 5 orang pengendara yang melanggar aturan PSBB karena tidak menggunakan masker. Hari kedua penerapan checkpoint di kawasan Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, jumlah angka pelanggaran menurun. Jika dibandingkan hari pertama, angka pelanggar mencapai 16 orang. Sementara di hari kedua, pelanggar hanya mencapai 5 orang. Petugas gabungan langsung menerapkan sanksi sosial berupa menyapu sarana umum atau mengecat trotoar jalan. Namun, ada pelanggar yang memilih membayar denda sebesar Rp250.000. Operasi justisi digelar di 8 titik di wilayah Jakarta dan perbatasan daerah penyangga ini masih akan dilakukan 2 minggu ke depan dengan harapan masyarakat lebih sadar untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah tingginya angka kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Pemirsa, untuk menekan penularan COVID-19, operasi justisi digelar di sejumlah wilayah di ibu kota DKI Jakarta. Di Kalimalang, Jakarta Timur, petugas gabungan menyasar warga yang tak menggunakan masker. Operasi justisi yang digelar di pertigaan Lampiri, Kalimalang menyasar warga yang tidak menggunakan masker. Penerapan sanksi berupa sanksi sosial dan administrasi. Operasi justisi berlangsung selama 2 minggu sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Operasi akan diperpanjang bila penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta masih terus meningkat. Masih ada sebagian warga masyarakat pengguna jalan raya, masih ada roda 2 yang tidak memakai masker, itu pun juga sangat sedikit sekali. Untuk hari kemarin, hari pertama itu dari 06.00 sampai jam 22, jam 10 malam itu kita mendapatkan 12 kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan masker dan 3 kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan masker. Tak terima tertangkap saat razia masker seorang warga di Medan, Sumatera Utara melawan petugas. Warga tersebut bahkan nekat merampas surat penahanan KTP-nya. Razia masker yang digelar petugas Satpol PP Kota Medan diwarnai protes. Salah seorang warga tidak terima kartu identitasnya ditahan sebagai sanksi penegakan protokol kesehatan COVID-19. Begini Bang, ini berganti KTP saya apa hanya. Selain menahan kartu tanda penduduk, petugas Satpol PP juga menindak warga yang lalai memakai masker dengan sanksi push up. Pada saat ini dalam hukuman yang diberikan adalah penahanan KTP, juga nanti diambil di kantor Satpol PP, juga yang memantau masyarakat ini tidak membawa KTP-nya, mungkin hukuman fisik seperti push up aja. Sedikitnya 72 warga terjaring razia masker saat beraktivitas di luar rumah. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, fokus razia masker dilakukan kepada pengendara sepeda motor, razia di dalam angkutan umum dan kendaraan roda 4 yang melintas di Jalan Lintas Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, beberapa pelanggar aturan protokol kesehatan di Sidoarjo, Jawa Timur berupaya mengelabui petugas dengan pura-pura pingsan dan melawan agar terhindar dari sanksi. Namun, aksi-aksi tersebut tidak menyurutkan hakim memberikan sanksi denda atau kurungan penjara. Bulan 2 sampai bulan 10 ini, saya buktinya nggak ada apa-apa. Bapak pakai masker nggak ada apa-apa, Pak. Banyak cara dilakukan pelanggar aturan protokol kesehatan di Sidoarjo, Jawa Timur agar terhindar dari sanksi yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo saat proses sidang di tempat. Ya, saudara mati tidak masalah, orang lain jangan dibuat susah. Enggak, apa saya buat susah kalau kena sih itu kan Allah. Selain melawan petugas, sejumlah pelanggar yang tidak memakai masker mencoba untuk berperilaku aneh hingga adu argumen dengan Majelis Hakim terkait masalah COVID-19. Di sana belakang. Ada kantor di sana. Ya, di sana. Bahkan seorang pelanggar berpura-pura pingsan di depan majelis hakim.
Meski mendapat perilaku tidak bersahabat, tim majelis hakim tetap memvonis denda atau kurungan penjara kepada pelanggar yang terbukti tidak memakai masker di jalan raya. Kegiatan sedang di tempat akan kita jalankan itu setiap saat di beberapa titik. Nah, bukan hanya hari ini saja. Bisa nanti siang kita lakukan, bisa nanti malam kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan secara terus-menerus. Karena harapan kami ini adalah salah satu senjata terakhir pamungkas. Karena upaya yang sudah kita lakukan secara keseluruhan berkaitan dengan sanksi sosial itu tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Diharapkan dengan sidang di tempat bagi pelanggar aturan protokol kesehatan dapat menyadarkan masyarakat agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT KCI mengimbau penumpang tidak memakai masker scuba dan buff saat naik kereta rel listrik. Satgas Penanganan COVID-19 juga menyarankan hal serupa karena masker tersebut tidak mampu memfiltrasi virus. Para penumpang KRL diharapkan tidak lagi menggunakan masker berbahan scuba atau buff. Pasalnya, penyerapan droplet diyakini masih dapat terjadi dan dibutuhkan masker yang memiliki daya lapis lebih. Hal senada juga disampaikan jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Wiku menyatakan masker scuba dan buff tipis dan tidak memiliki filter udara seperti yang dianjurkan untuk guna menangkal COVID-19. Masker scuba atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis, sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu, sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung sampai dengan mulut dan dagu, serta rapat di pipi. Demikian kami jelaskan terkait dengan masker tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi RSUD Kota Depok. Kunjungan Ridwan Kamil untuk meninjau langsung kapasitas RSUD Depok dalam menampung pasien COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wali Kota Depok Muhammad Idris meninjau langsung kondisi ruangan penanganan pasien COVID-19 di RSUD Kota Depok. Saat kunjungan, Wali Kota Depok mengeluhkan kurangnya alat PCR. Meski sudah dipesan, namun tak kunjung datang. Selain itu, kurangnya tenaga medis di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Depok. Dari 19 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Depok, ketersediaan ruang ICU sudah penuh semua. Gubernur Jawa Barat berjanji akan mengupayakan alat swab PCR serta penambahan rumah sakit rujukan. Gubernur Jawa Barat mengingatkan pemerintah Kota Depok untuk lebih memperketat pengawasan, terutama di wilayah zona merah. Di Kota Depok, kasus terbesar ada di klaster rumah tangga dan area perkantoran karena warga Depok banyak yang bekerja di Jakarta. Kami sudah berkesimpulan, satu, mendukung penuh. Kedua, hanya polanya kami bagi dua. Yang ekonominya memang ada hubungan dengan Jakarta dan zona merah itu akan diketatkan, dibatasi. Yang ekonominya mandiri, tidak ada hubungan dengan ekonomi DKI, tentu kita perlakukan secara proporsional melalui namanya PSBM, pembatasan sosial berskala mikro.